Kalau masalah tempat manakah di muka bumi ini yang paling mulia? Apakah Ka'bah? Oh enggak, ada lagi yang lebih mulia dari Ka'bah. Apa? Tempat mana di alam semesta yang paling mulia? Apakah surga? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari surga. Arsy-nya Allah? Enggak. Kursinya Allah? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari itu semua. Di manakah tempat itu? Yang lebih mulia daripada Ka'bah, yang lebih mulia daripada surga, arsy dan kursi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsanakum. Bil khusus yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, Ketua DKM Masjid Nurul Huda, dan segenap para staf keluarga besar Masjid Nurul Huda, segenap para jamaah hadirin dan hadirat yang senantiasa insyaallah dalam naungan inayah Allah, dalam naungan rahmat dan hidayah Allah dan taufiknya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, دائم الإفضال عظيم النوال، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah pada waktu yang barakah ini antum bersama duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana nampak rumah-rumah itu bagi penghuni langit bagaikan indahnya penampakan bintang bagi penghuni bumi. Begitulah perihal rumah-rumah yang senantiasa di situ dilantunkan ayat suci Al-Quran, dibacakan di situ salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan engkau bisa menjadikan rumahmu salah satu bintang yang terlihat oleh penghuni langit. Wahakala, dengan engkau memperbanyak berzikir di dalamnya, engkau perbanyak baca salawat di dalamnya, jadikanlah rumahmu itu taman dari taman-taman surga, kata baginda, dan jangan engkau jadikan rumahmu itu gelap bagaikan kuburan. Wahakala. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Pada saat ini kita duduk di rumahnya Allah, kita bersama diundang oleh Allah, terlintas di hati kita panggilan itu, memenuhi panggilan itu, dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memenuhi panggilan itu. Ada orang yang Allah Ta'ala kasih lintasan hati untuk menghadiri acara ini, tapi dia tidak bertekad. Ada yang sudah ada juga yang sudah terlintas di hatinya dan dia sudah bertekad, bahkan dia sudah melangkah beberapa langkah, namun ada halangan sehingga dia tidak bisa hadir. Jadi yang hadir di majelis yang mulia saat ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala sudah kirim lintasan hati itu ke hatinya, kemudian Allah Ta'ala munculkan tekad di hatinya, dan kemudian Allah Ta'ala mudahkan sabab musabab, dan Allah Ta'ala jauhkan setiap perihal yang menghalanginya, sehingga dia hadirlah pada majelis hari ini, dan sehingga kita bisa bertatap muka alhamdulillah di majelis yang seperti ini. Alhamdulillah. Masya Allah, antum mulai majelis dengan salawatan, merayakan sesuatu yang mulia, dan memang ikhwan dikatakan kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang abadi, yang senantiasa dan selamanya akan bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan yang sebenarnya, karena baginda adalah makhluk Allah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Kata ulama tafsirnya atqakum, ia Nabi Muhammad SAW, paling mulia hamba. Dan setiap perihal yang berhubungan dengan Rasulullah,
maka jadi mulia. Makin kuat ikatannya kepada Rasulullah, maka makin mulia pula. Makanya kita sering mendengar perihal tempat dan perihal waktu. Kalau masalah tempat manakah di muka bumi ini yang paling mulia? Apakah Ka'bah? Oh enggak, ada lagi yang lebih mulia dari Ka'bah. Apa? Tempat mana di alam semesta yang paling mulia? Apakah surga? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari surga. Arsy-nya Allah? Enggak. Kursinya Allah? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari itu semua. Di manakah tempat itu? Yang lebih mulia daripada Ka'bah, yang lebih mulia daripada surga, arsy dan kursi. Tempat itu ada di bumi. Di mana? Dengan sepakat ulama. Mereka berpendapat bahwasanya tempat yang paling mulia sejagat raya di alam semesta, tempat yang paling mulia adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Buq'atun dhammat jasadal Mustafa, tanah-tanah yang bersandingan langsung dengan jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tempat yang paling mulia, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia jauh, lebih mulia dari surga Firdaus, lebih mulia dari arsy dan kursinya Allah. Kenapa? Karena dia mempunyai ikatan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat perihal waktu, zaman mana yang paling mulia? Ya zamannya Rasulullah, jelas, ya kan? Khairul qurun qarni, kata baginda. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kata Rasulullah. Kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. Malam mana yang paling mulia? Malam mana, ikhwan? Apakah malam Lailatul Qadar? Oh enggak, ada lagi yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Masa? Iya betul. Malam Isra Mi'raj? Enggak, ada lagi yang lebih mulia. Malam hari raya? Ada lagi yang lebih mulia. Kalau kata ulama, bagi Nabi Muhammad, malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj. Semasa hidupnya, malam yang paling mulia bagi baginda, malam yang di situ baginda ketemu Allah Ta'ala langsung. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, maka malam yang paling mulia untuk kita, tebak malam apa? Itu adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Malam itu lebih mulia dari malam Lailatul Qadar dan 1000 Lailatul Qadar. Lebih mulia dari Ramadan dan 1000 Ramadan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada malam itu, kalau enggak ada malam kelahiran Rasulullah, maka enggak ada cerita kemuliaan Ramadan, ya enggak akan muncul kemuliaan Lailatul Qadar. Semua adalah cabang daripada malam kelahiran Rasulullah SAW. Nah begitu ya kawan. Umat Nabi Muhammad yang paling mulia siapa? Ya sahabat, karena mereka langsung hidup di hadapan baginda. Yang paling mulia di kalangan sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Berarti apa? Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kau mau kemuliaan itu, mau ambil sebagian daripada kemuliaan itu, ya, dan itu kemuliaan tidak terbatas, ikhwan, dibukakan di setiap masa dan di setiap tempat. Silahkan. Kalau engkau menjadi orang yang mulia, maka buatlah hubungan yang erat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau keberkahan, maka silahkan. Bawalah Rasulullah ke rumahmu. Wahakala. Tadi kita mendengar dalam qasidah yang indah tadi dilantunkan, dibacakan dalam qasidah tadi apa? Kullu baitin anta sakinun, laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, setiap rumah yang baginda tinggal di situ, maka tidaklah butuh rumah itu kepada lampu. Enggak butuh lampu. Kenapa? Karena wajah Rasulullah sudah terang benderang, cukup menerangi ruangan itu. Dan ini memang ikhwan, benar. Siti Halimah As-Sa'diyah menceritakan ketika beliau mengasuh Rasulullah selama 4 tahun di desanya. Beliau adalah ibu susu Rasulullah, mengasuh baginda di desanya Bani Sa'ad. Beliau berkata, selama 4 tahun itu rumah aku tidak butuh lilin dan tidak butuh bulan purnama. Kalau orang Arab dulu nggak ada lampu, jadi kalau bulan purnama mereka cukup dengan bulan purnama. Tapi kalau bukan malam bulan purnama, ya baru mereka pakai lilin. Itu orang Arab dulu. Kata Siti Halimah, kalau rumahku nggak butuh lilin, nggak butuh bulan purnama, dan senantiasa terang benderang karena di dalamnya ada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Begitu ya ikhwan.
Dan memang wajah Rasulullah itu terang benderang, terang wajah Rasulullah. Dalam suatu ketika Siti Aisyah yang lagi menjahit, kemudian jatuh jarumnya. Beliau berusaha untuk meraba-raba di mana jarum yang jatuh di bawah itu. Agak gelap kamarnya. Ketika itu masuklah Nabi Muhammad SAW ke kamar itu dan langsung menjadi terang benderang. Yang akhirnya dengan cahaya wajah Nabi Muhammad, Siti Aisyah bisa nemuin jarum yang jatuh. Oh, ini jarumnya, berkat wajah Nabi Muhammad SAW. Terang, betul terang ikhwan. Terangnya benar-benar terang, secara fisik terang, secara maknawi juga terang. Dan wajah Rasulullah itu indah. Rasulullah itu ganteng, keren, luar biasa indahnya. Kalau dikatakan, sering kita mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang gantengnya luar biasa. Nabi Yusuf, kita sering mendengar Nabi Yusuf alaihissalam yang ganteng kan. Dalam ceritanya gimana? Siti Zulaikha yang tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam karena gantengnya luar biasa. Dan banyak perempuan di zamannya nggak percaya bahwasanya Siti Zulaikha tergoda dengan Nabi Yusuf, karena Siti Zulaikha itu di zamannya itu perempuan paling cantik. Akhirnya dia mengundang teman-temannya, perempuan-perempuan, istri-istri saudagar. Akhirnya masuklah mereka dalam suatu ruangan dan disiapkan hidangan. Apa hidangannya? Buah apel dan pisau. Masing-masing motong apel sendiri. Siti Zulaikha baru manggil Nabi Yusuf, "Ya Yusuf." Ketika itu statusnya Nabi Yusuf sebagai pembantu dari Siti Zulaikha. Siti Zulaikha punya suami namanya Potifar. Bukan raja, bukan, menteri keuangan di Mesir dulu. Aziz kalau bahasa Arabnya, Aziz Misr. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dan dilihat oleh perempuan-perempuan yang sedang memotong-motong apel, semua terpesona dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang akhirnya mereka nggak sadar bahwasanya sedikit demi sedikit mereka memotong jarinya. Itu perempuan-perempuan tuh. Nggak ada yang merasa sakit karena benar tercengang dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf balik, baru perempuan-perempuan itu sadar, baru merasa sakit, merasa perih, jarinya luka. Ketika lihat Nabi Yusuf nggak merasa luka karena memang terpesona dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, hakata ikhwan. Kata Siti Zulaikha, kalian baru sebentar lihat Yusuf sudah seperti itu. Aku tiap hari bersama dia, bagaimana aku nggak tergila-gila? Kata siapa? Kata Siti Zulaikha. Ceritanya panjang. Yang ntar nanti ceritanya Siti Zulaikha itu yang lebih tua jauh dari Nabi Yusuf ya. Yang akhir ceritanya dia akan menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam cerita yang panjang lebar itu ikhwan. Intinya di sini Nabi Yusuf ganteng, betul, indah mukanya. Tapi ketahuilah Nabi Muhammad jauh lebih ganteng, jauh lebih indah. Dikatakan oleh ulama kalau seandainya Allah Ta'ala menurunkan ke bumi ini 100 keindahan wajah, maka 1% dari 100 itu, 1 dari 100 Allah bagi 3. Sepertiganya Allah kasih Nabi Yusuf. Jadi berapa dapatnya? 0,3% dari 100. Dan 2/3-nya, 0,7-nya Allah Ta'ala bagi-bagi ke yang lain. Sedangkan 99 Allah kasih ke Nabi Muhammad SAW. Oh, sangat jauh bedanya. Nabi Muhammad 99 dari 100, Nabi Yusuf 0,3 dari 100. Jauh bedanya ikhwan. Hanya saja keindahan wajah Nabi Yusuf tak terselubungi dengan apapun, benar-benar murni indah. Tapi keindahan wajah Nabi Muhammad SAW terselubungi dengan wibawa. Jadi kalau orang lihat wajah Rasulullah, pertama-tama segan. Tapi kalau mulai ngobrol sama Rasulullah, wah, maunya nggak kelar gitu omongan, maunya nggak pengen selesai ngomong sama Rasulullah. Nah begitulah para sahabat menceritakan. Mau tahu nggak gimana wajah Rasulullah SAW? Indah ya kawan. Kata sahabat nih, banyak yang menceritakan Rasulullah itu wajahnya putih kemerah-merahan sedikit, ada campuran merah-merah dikit. Dan baginda SAW katanya hidungnya itu mancung,
dan lurus. Kata sahabat, persis hidungnya Rasulullah itu seperti huruf alif. Tahu nggak huruf alif? Nih bocah-bocah ini tahu nggak huruf alif? Tahu nggak gimana alif? Gimana huruf alif? Begitu, lurus. Nah, begitulah hidungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lurus kayak huruf alif. Dan hajib, alisnya Rasulullah. Bagaimana alisnya Rasulullah? Sangat melengkung. Kata sahabat, alisnya Rasulullah itu seperti huruf nun yang dibalik. Begitu. Karena kan kalau nun begini ya, ada titik di atasnya. Ente balik tuh, titiknya itu ya mata. Dan nun itu yang melengkung adalah alis. Bulu mata Rasulullah tebal dan panjang, lentik bulu mata Rasulullah SAW. Begitu. Bibirnya Rasulullah sangatlah halus dan tipis, seperti huruf mim. Gimana huruf mim? Gimana adik-adik huruf mim? Tahu nggak huruf mim? Gimana huruf mim? Bukan mim yang ke bawah, bukan. Mim yang berbaring gitu. Tuh, gitu. Dan kalau mim gimana? Ada lentikan di akhirnya kan, kayak gitu. Itu isyarat senyum. Jadi senantiasa Rasulullah SAW bibirnya itu tipis dan senyum terus Nabi SAW. Kata sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ma ra'aitu wajha Nabi illa wa ma ra'aitu wajha Rasulillah illa wa tabassama fi wajhi. Tidaklah aku pernah melihat Rasulullah bertatapan denganku melainkan dalam keadaan senyum, kata sahabatnya. Wah, kata ikhwan, senyum terus Rasulullah itu. Tapi yang aneh ketika kita membaca syama'il, sifat wajah Rasulullah, kata sahabat, engkau kalau melihat wajah baginda dari bawah, engkau lihat bibirnya yang senantiasa senyum, senantiasa ceria dan gembira. Tapi coba engkau naik ke atas, engkau melihat mata baginda yang sayu, kemudian engkau naik lagi ke atas alisnya, dan engkau naik lagi ke atas ke dahinya, engkau pasti akan meyakini bahwasanya ini muka orang yang lagi banyak pikiran, muka orang yang lagi sedih, padahal senyum. Nah, makanya kata para ulamanya, daimul bishr mutawasilul ahzan. Itu sifatnya Rasulullah, senantiasa ceria, mukanya senyum terus, tapi di saat yang sama sedih dan senantiasa sedih. Gimana kok bisa bergabung dua sifat itu? Nah, itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Dari bibirnya senyum dan ceria, tapi dari lengkungan apa namanya, dahinya baginda itu kayak orang yang lagi banyak pikiran. Dia mikirin kita, mikirin umatnya Nabi Muhammad SAW. Wah, gila. Bagaimana Rasulullah ngomong? Rasulullah ngomong tuh indah ya ikhwan. Rasulullah itu orangnya pendiam Rasulullah itu. Kata sahabat nih, kalau kita lagi duduk sama Rasulullah, pasti yang paling banyak ngomongnya ya kita, yang paling banyak diamnya ya Nabi Muhammad SAW. Pendiam orangnya. Bahkan kata sahabat, kadang-kadang kami bisa dalam satu majelis menghitung kalimat yang keluar dari baginda. Berarti sangat dikit sekali. Iya betul, sangat dikit sekali. Tapi enak Rasulullah kalau ngomong itu, omongannya singkat dan padat dan mudah difahami, kata sahabat. Nggak ruwet kalau ngomong. Wah, juga Rasulullah itu orangnya asyik ya ikhwan. Asyik Rasulullah itu orangnya. Gimana maksudnya? Membaur. Kata sahabat, kalau kami ngomong masalah dunia, Nabi Muhammad tuh ngomong sama kami masalah dunia, nggak kaku orangnya, kagak. Kita ngebahas masalah kulineran, Nabi juga ngebahas masalah kulineran gitu. Begitu. Kita ngebahas ekonomi, Nabi juga bahas ekonomi. Kita ngebahas masalah pohon, Nabi juga ngebahas masalah pohon. Nah, gitu orangnya, membaur. Enak kalau diajak ngomong. Bisa diajak ngomong apa aja, nyambung. Begitu. Dan Rasulullah kalau ngomong itu ya kawan, dalam syama'il dikatakan tidaklah baginda berbicara melainkan kalau baginda dibagi waktu untuk berbicara. Jadi kalau seandainya lawan bicaranya masih ngomong, Nabi mendengarkan terus, mendengarkan sampai selesai lawan bicaranya ngomong, baru Nabi ngomong. Ketika Nabi lagi ngomong, kemudian lawan bicaranya mulai ngomong, langsung Nabi stop. Jadi nggak ada ceritanya berebut ngomong, enggak. Senantiasa baginda mengalah ketika berbicara. Nah, begitu ikhwan. Soal Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallam alaihi. Nah, begitu kata sahabat, kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah itu bagaikan mutiara-mutiara yang indah. Dan senantiasa Rasulullah itu memilih kalimat-kalimat yang paling halus. Kau tak akan pernah mendengar kalimat yang kasar yang keluar dari bibir Rasulullah SAW. Enggak pernah.
halus Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika baginda menceritakan bagaimana keadaan kita, kalau seandainya kata Nabi SAW, aku wafat, akan dilaporkan kepadaku amal-amal kalian, kata Nabi SAW. Fa in ra'aitu khairan, kalau seandainya aku melihat ada amal yang baik dari kalian, maka aku bersyukur kepada Allah, hamidullah. Kalau amal itu amal yang baik. Tapi kalau seandainya amal itu lawannya baik, apa ya? Buruk. Tapi Nabi nggak mau bilang buruk, nggak mau. Nabi bilang kalau seandainya selain itu, maksudnya selain baik ya buruk. Tapi Nabi nggak mau mengucapin syar, buruk, nggak mau. Wa in kana ghaira dzalik, kalau seandainya yang tersampaikan kepadaku amal-amal yang tidak baik, nggak mau bilang buruk, bilang apa ya? Tidak baik. Maka aku berdoa kepada Allah untuk mengampunkan, untuk Allah Ta'ala memberikan maghfirahnya kepada kalian. Nah begitu dalam hadis. Senantiasa baginda memilih kalimat-kalimat yang halus. Kata sahabat, tiap-tiap kita ngomong sama Rasulullah, pasti kita akan girang. Bukan cuma girang, kita akan yakin bahwasanya kita adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Pak. Karena luar biasa, sangat spesial perhatian yang Rasulullah berikan ke lawan bicaranya. Mendengarkan, menanggapi. Dan memang ikhwan, sebenarnya begini ya. Yang susah itu bukan menjadi pembicara, alangkah mudahnya menjadi pembicara. Tapi yang sulit itu menjadi apa? Pendengar. Itu sulit. Pendengar yang setia, pendengar yang menanggapi, pendengar yang memuaskan. Itu susah loh menjadi pendengar. Alangkah banyaknya pembicara, tapi alangkah dikitnya mereka para pendengar yang setia. Gitu. Kadang-kadang ente punya teman, ente curhat sama dia, walaupun teman ente nih kagak ngasih nggak ngasih saran, dia cuma ngedengerin aja. Tapi cara dia mendengarkan itu memuaskan, itu cukup. Nah begitulah Nabi Muhammad SAW, mendengarkan, kemudian baru kasih 1-2 kata yang sangat luar biasa, simpel dan padat. Ya, jadi tiap-tiap sahabat kalau ngomong sama Rasulullah pasti kegeeran. Akulah yang paling dicintai Rasulullah, pasti. Karena gaya Nabi ngomong sama dia sangat spesial. Begitu. Nah, sampai-sampai ada seorang sahabat Amr bin As, saking GR-nya dia nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai?" Pasti Nabi diingira pasti Rasulullah nyebutin nama aku. Karena sangat spesial gaya bicara Rasulullah kepadanya. Pas Nabi ditanya kayak gitu, Nabi bilang, "Yang paling aku cintai, tebak siapa?" Nabi bilang siapa? Aisyah, kata Rasulullah. Disebutin istriku yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Amr bin As berkata, "Oh enggak ya Rasulullah, yang aku maksud laki-laki bukan perempuan." Yang laki-laki siapa? Abuha, ya abahnya Aisyah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu yang paling aku cintai. Wah, kalah sama Abu Bakar. Udah setelah itu deh, Summaman, kemudian siapa? Habis Abu Bakar. Habis Abu Bakar siapa? Ya Umar bin Khattab. Umar. Waduh, deh kalah lagi sama Umar. Dia bilang udah cukup deh. Aneh kamu nanya lagi. Biarin anak GR segini aja, nomor 3 deh. Saking GR-nya dia nanya akhirnya. Nah begitulah cara Rasulullah SAW ngomong kepada sahabatnya. Jadi sangat indah ya ikhwan, Rasulullah itu. Kepribadian yang sangat indah, yang sangat sempurna dari segala segi. Postur muka, postur tubuh, ini jarang dibahas. Antum mau tahu nggak bagaimana postur badannya Rasulullah SAW? Keker, gede, gemuk, kurus. Bagaimana? Lihat dalam Syama'il dikatakan Rasulullah itu postur tubuhnya gagah, betul, dan lebar dadanya. Apakah dadanya penuh dengan bulu? Oh enggak. Baginda bulu tubuhnya itu dagingul masrubah kalau dalam bahasa Syama'il. Bulu halus di tengah-tengah dada baginda. Sangat dikit bulunya Nabi SAW di dada baginda, dan dadanya lebar. Perutnya gimana? Nih, dengerin ya. Nabi Muhammad perutnya itu perut roti sobek. Masa? Iya betul. Enggak tahu kalau bahasa kita apa namanya itu? Sispek. Ya. Itu loh perut Nabi SAW. Ada berapa lengkukan? Kata sahabat Nabi SAW kalau pakai sarung itu yang terlihat 2 lengkukan di atas. Kadang-kadang 3 lengkukan yang terlihat. Jadi begitu badan Nabi SAW. Mukanya gemuk,
bukan juga kurus ceking, kagak. Itu perut Nabi SAW, gagah. Nabi tinggi nggak? Tinggi pendek Nabi? Sedang. Kata sahabat Nabi SAW, kalau kita lihat Nabi berdiri sendirian, itu sedang, nggak tinggi, nggak pendek. Tapi kalau Rasulullah lagi jalan sama orang-orang yang tinggi, pasti Rasulullah paling tinggi. Gitu. Nggak ada orang yang bisa mengalahkan tingginya Rasulullah, walaupun orang itu cekung tinggi. Kalau bareng-bareng sama Nabi, pasti Nabi lebih tinggi dari dia. Ketika baginda lagi duduk dengan tegak, pasti yang paling tinggi yang kelihatan mukanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat Nabi sendirian, ini bukan tinggi banget, biasa-biasa aja. Tapi yang anehnya kalau jalan dengan orang yang tinggi, Nabi pasti lebih tinggi. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Wah, keren. Dan ya ikhwan, Rasulullah itu bagaimana rambutnya? Rambutnya gimana? Bayangin atau rambut Rasulullah, keriting apa? Keritingkah atau apa namanya? Lurus kayak rambut kita? Gimana rambutnya Rasulullah? Kata sahabat, rambutnya Rasulullah itu laisa bil ja'dil gatab. Bukanlah keriting kayak Afrika, bukan. Dan bukanlah lurus kayak apa lurus ya? Kayak Cina. Antara dua itu rambut Rasulullah SAW. Sangat padat dan bergelombang, kata sahabatnya. Itulah rambut Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang baginda manjangin rambutnya, kadang-kadang sampai bawah telinga, kadang paling panjang sampai pundak. Pernah baginda memanjangkan rambut sampai pundak. Jadi kebanyakan seperti biasa, kata Rasulullah SAW. Begitu. Dan Nabi Muhammad SAW itu tangannya halus, ikhwan. Tangannya besar Rasulullah SAW, putih, besar dan halus. Kata sahabat, kalau kita salaman sama Rasulullah nih, seakan-akan Rasulullah itu nggak punya tulang, empuk bener-bener, kayak kapas kalau kita bejak-bejak gitu. Enak banget. Ini tangan Nabi SAW, putih dan halus dan dingin, kata sahabatnya. Sayyidina Anas berkata, tidaklah aku pernah menyentuh kain sutra sekalipun, enggak. Tidaklah aku pernah menyentuh kain sutra ataupun bahan apapun yang lebih halus dari tangan Nabi Muhammad SAW. Sangat halus tangan Nabi, sangat dingin tangan Rasulullah, dan sangat harum. Oh, kalau masalah harum, wah luar biasa ya Pak. Rasulullah itu kalaupun nggak pakai minyak wangi, sudah wangi. Bayangin ya, Rasulullah kalaupun nggak pakai minyak wangi, sudah wangi Rasulullah, karena memang keringat baginda itu wangi ya ikhwan. Nah, makanya pernah dalam cerita ibunya Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ketika dia lihat Nabi lagi tidur di atas pelepah korma, dia datang dan dia mengambilin bekas-bekas keringat Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke botol. Ketika itu baginda bangun, lihat ibu-ibu ini, "Bu, lagi ngapain?" "Enggak, Rasulullah, aku mengambil bekas keringatmu." "Untuk apa?" "Untuk jadi minyak wangi untuk anak-anakku," katanya. Dan baginda menanggapi, "Asabti, engkau telah benar," kata Rasulullah SAW. Pernah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam musnadnya. Ada seorang sahabat yang dia mau menikahkan anak perempuannya, tapi dia belum punya minyak wangi untuk anaknya besok yang mau nikah. Akhirnya di malam itu dia datang, akhirnya di siang hari itu dia datang ke Nabi SAW. "Ya Rasulullah, besok aku akan menikahkan anakku dan aku tak punya minyak wangi. Apa yang terjadi?" Langsung Rasulullah SAW bangun dan berdiri di bawah terik matahari sehingga berkeringat Nabi SAW. Dan langsung Nabi SAW mengambil keringat dahinya dan masukkan keringatnya itu ke botol dan terus. Nah, botol yang ada beberapa tetes keringat Nabi SAW, baginda berikan kepada sahabat ini. "Nih," kata Rasulullah, "jadikan ini minyak wangi untuk anakmu yang mau nikah besok." Isinya apa? Keringat Rasulullah SAW. Tahu nggak apa yang terjadi? Si bapak akhirnya bawa itu, isinya murni keringat Nabi SAW. Ketika si anak itu besok pengantin, iya ma'ruf kalau pengantin pasti wangi di mana-mana, dipakai itu minyak wangi, wangi semerbak luar biasa. Setelah itu masih ada berapa sisa tetesan dari keringat baginda SAW. Apa yang terjadi? Dikatakan setiap waktu perempuan itu buka botol dan dia memakai keringat Nabi SAW sebagai minyak wangi, itu aromanya tercium bukan cuma serumah, satu kota Madinah mencium wanginya minyak wangi itu. Ada nggak di sini yang biasanya jualan minyak wangi?
Minyak wangi merek apaan tuh? Ada nggak? Itu punya minyak wangi? Itu pakai minyak wangi 10 emas menciumnya. Ada nggak banyak kayak gitu? Hebat kalau ada. Ini bukan cuma 10 emas, seJakarta mencium minyak wangi itu. Kok bisa? Lah, bukan minyak wangi itu keringat Nabi Muhammad seperti itu, ya. Kata sahabatnya, setiap perempuan itu dia pakai minyak wangi keringat baginda SAW, itu tercium minyak wanginya, aromanya tercium sampai sekota Madinah menciumnya. Begitu, ya. Sampai-sampai dijuluki rumah itu dengan Baitul Mutayyibin, rumah orang yang punya minyak wangi. Sampai hadis rawahu Dailami. Bayangkan ya, nah ini Rasulullah SAW jadi luar biasa wanginya. Bukan cuma itu, kalau Nabi lagi jalan di jalan, ikhwan, semua orang bisa mencium. Oh, Nabi lagi jalan di depan, sampai minyaknya kita kecium. Bukan cuma itu, sahabat bisa, kami bisa, kata sahabat, menelusuri kemana Nabi jalan dengan minyak wanginya. Pas Nabi belok sini, soalnya minyaknya ke sini, belok sini, dan bisa sahabat bilang kayak gitu. Dan kami tahu bocah mana yang barusan diusap palanya sama Nabi SAW. Ikhwani, seperti itu bukan cuma di zaman Nabi SAW saja. Banyak ulama kita yang bercerita ketika orang mimpi Rasulullah SAW, ketika baginda datang ke rumahnya, walaupun di alam mimpi, biasanya rumahnya itu 3 hari 3 malam wangi. Sampai segitunya, syuf. Walaupun yang datang hanyalah ruh Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpimu pasti akan wangi rumahmu. Segitunya sampai. Kalaupun Nabi Muhammad nggak pakai minyak wangi, sudah wangi. Namun Rasulullah sangat boros kalau pakai wangi-wangian. Bahkan dalam riwayat, baginda menghabiskan 2/3 hartanya untuk pakai wangi-wangian. Dan nggak tertanggung pakai wangi-wangian. Nabi Muhammad kadang-kadang disiramin ke kepalanya itu. Minyak rambut. Nabi Muhammad pakai minyak rambut, cuy. Bayangin antum. Nabi Muhammad pakai minyak rambut, dan Nabi SAW muadzib pakai minyak rambut. Begitu. Pakai minyak juga. Dan baginda SAW muadzib senantiasa pakai celak mata. Tapi tak dulu, bukan pas kondangan, bukan. Ada orang sekarang pakai celak mata pas kondangan, kagak. Nabi SAW pakai celak mata. Kapan? Tiap malam pas mau tidur. Malam pakai celak mata. Pagi-paginya Nabi SAW cuci lagi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, intinya ketika baginda SAW masuk ke kamar Siti Aisyah, kelihatanlah jarum itu. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu, alangkah cahayanya wajahmu baginda. Nabi SAW bilang, wahai Aisyah, ketahuilah, celaka bagi mereka orang yang tidak menemukan wajah ini di hari kiamat nanti. Karena memang ikhwan, wajah itu satu-satunya andalan kita nanti. Dalam tadi juga sudah dibacakan, wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Wahai Rasulullah, wajahmu nan indah itu adalah andalan kami nanti di hari kiamat. Ketika orang-orang datang dengan andalannya masing-masing. Ada orang datang dengan ibadahnya, ada orang datang dengan ilmunya yang banyak. Kalau kita datang dengan apaan? Ya, punya ibadah HP kita, punya ilmu HP kita. Tapi jangan takut, engkau punya Nabi Muhammad SAW. Andalkanlah baginda Rasulullah dalam setiap perihalmu. Luz bin Nabi fi kulli naibatin fa'abduha bi Rasulillah mahlulu. Tapi engkau harus kenal dulu dengan wajah itu. Kau harus sudah pernah melihat wajah itu paling tidak sekali di dunia, sehingga engkau mudah untuk mencari wajah itu nanti di hari kiamat. Tapi kalau seandainya di dunia engkau belum tahu wajah itu bagaimana, ya susah entar nyarinya di hari kiamat. Kata Rasulullah, celaka bagi mereka yang tidak menemui wajah ini nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang tidak menemukanmu nanti di hari kiamat? Baginda berkata, mereka adalah orang-orang yang bila mana lewat di telinganya namaku, namun dia tidak salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau seandainya dia mendengar nama Rasulullah, tapi dia nggak tergerak untuk salawat, berarti hatinya mati. Nggak ada cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau seandainya terdengar di telinganya nama Rasulullah, tergetar hatinya, tergetar, langsung salawat secara spontan, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, itu harapan besar insyaallah bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW, karena punya ikatan batin, ikatan cinta. Kalau cinta itu begitu ya. Jadi kalau orang jatuh cinta kepada siapapun, walaupun dia lagi ngapain, lagi sibuk makan,
lagi ngapain. Ketika ada orang temannya yang menyebutin nama orang yang ia cintai, pasti langsung ngeh dia. Kenapa itu? Itu kan cinta kayak gitu. Bahkan bukan cuma itu. Kalau dia benar-benar cinta, kalau seandainya dia lagi ngantuk nih, ada temannya nyebutin nama orang yang dia cintai, langsung dia ngeh, ngilang ngantuknya. Kenapa dia? Kalau seandainya lebih cinta lagi, pun kalau seandainya dia tidur bisa kebangun gara-gara nama sang kekasih yang lewat di telinganya tadi. Itu cinta beneran begitu ya Pak. Cinta itu begitu ya. Cinta itu indah. Tapi di saat yang sama cinta itu perih. Nah, justru indahnya cinta ada pada perihnya. Cinta yang enggak perih enggak seru. Cinta yang tidak penderitaan bukan cinta. Lezatnya cinta itu pada penderitaannya ya ikhwan. Makin kau cinta, makin kau menderita, makin kau merasakan nikmat cinta itu. Begitulah para sahabat, bagaimana mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta itu tidak akan tersembunyi dengan perihnya cinta, tak akan sembuh dengan pertemuan dengan sang kekasih. Tetap rindu itu membara. Walaupun engkau sekarang bersama orang yang engkau cintai contohnya, tapi rindu itu tetap membara di hatimu. Walaupun engkau sekarang berada di hadapan orang yang engkau cintai, tak akan padam api rindu itu. Makanya kata pujangga Arab berkata, "Ashtagu waslaka rughma annaka musili wa hinnu ilaika hatta law kuntu araka." Senantiasa aku merindu kepadamu walaupun engkau sekarang berada bersamaku, dan senantiasa aku merintih pengen untuk melihatmu walaupun sekarang aku sedang melihatmu. Begitu. Itu kata waktu sahabat. Jadi hatta mereka sama Rasulullah, mereka mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Dan perihal yang paling mereka takuti adalah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kita cinta itu ya ikhwan, sehingga tumbuh di hati kita cinta dengan Nabi Muhammad. Dan semoga insya Allah Allah Ta'ala karuniakan setiap mata yang hadir di sini untuk bisa mimpi Rasulullah SAW, untuk bisa mengenali wajah Nabi Muhammad SAW yang indah, untuk bisa mencium harumnya Rasulullah yang sangatlah semerbak harumnya, untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di akhirat kelak di padang mahsyar. Tapi sebelumnya juga insya Allah di barzakh, dan sebelumnya insya Allah di dunia, paling tidak inda sakaratil mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair wa anam alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barakallahu fi hadzal masjid, barakallahu fi ahli hadzal masjid. Auhan ilaina wa ilaihim ruhal habib sallallahu alaihi wasallam. واربطنا به ربطا لا ينحل في القول والنية والأعمال حتى تفنى صفاتنا في صفاته وأفعالنا في فعله وذواتنا في ذاته مع العافية التامة برحمتك يا أكرم الأكرمين. ومزق الحجاب بيننا وبينه في عافية وادخلنا في فسيح الرحاب وافتح لنا الباب يا كريم يا وهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.